Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Indonesiaku yang ke-79. Semoga kita selalu semangat agar Indonesia lebih maju, agar Indonesia lebih baik hari demi hari, yang korupsi makin dikit, yang kerja keras bertambah banyak, yang jujur bertambah banyak. Semoga aku doakan selalu untuk bangsaku Indonesia yang tercinta ini. Untuk masalah keributan saya cukup prihatin. Ada ustadz dan kiai dan habib saling sekarang ini saling memfitnah, membenci. Sangat memprihatinkan. Apalagi ustadz, kiai, habib, orang yang berilmu tentang masalah agama. Tapi kenapa padahal dia selalu ceramah-ceramah tentang kebaikan, ceramah-ceramah tentang kejujuran, tapi kenapa dia sendiri memfitnah orang, mencaci maki orang? Apa dia nggak malu sama Allah? Kata kamu, kita ini selalu dilihat, diperhatikan, diberi apapun sama Allah. Tapi kenapa manusia yang mencela kamu enggak dimaafkan atau didiamkan? Apakah ustadz itu kurang belajar tersenyum? Ustadz, kiai, dan habib, kamu sebagai panutan saya loh, janganlah bersikap begitu, saling mencaci, saling memaki, apalagi saling memfitnah. Itu tidak baik, sangat tidak baik, sangat memalukan di hadapan Allah. Kamu sendiri kan yang mengajarkan kalau dihina orang lain, kalau diejek orang lain, itu artinya kita sedang diuji dan akan dinaikkan derajatnya. Kamu harus bahagia, jangan nafsu, jangan malah membencinya, jangan membalasnya. Aku heran sama ustadz-ustadz itu, kalau ceramah-ceramah bagus yang baiknya, tapi tingkah lakunya, waduh, memalukan Allah. Apa kamu itu jadi kiai atau jadi ustadz hanya untuk mencari uang? Itu salah besar. Salah besar kalau kamu jadi ustadz untuk mencari uang. Saya sarankan jadilah kamu pengusaha atau petani yang sukses. Lalu kamu dengan rajin, dengan semangat, dengan ulet, insya Allah usaha kamu akan berjalan maju, akan cepat maju kalau kamu giat. Daripada kamu jadi ustadz, mencari uang dari ustadz itu bukan bagiannya. Lebih baik kamu jadi pengusaha. Kalau hidup kamu mencari uang, lebih baik jadi pengusaha yang rajin, yang jujur, kerja keras,
setelah sukses uangnya dipakai untuk membantu fakir miskin, yatim piatu. Itu di hadapan Allah gini nih, jangan ini mah cari uang jadi ustadz, jadi kiai. Akhirnya gitu, nggak ada yang namanya rendah hati, tawadu, malu-maluin Allah tuh. Ingat, Kiai Ustadz Habib ajab Allah itu sangat pedih, pedih sekali ajab Allah itu. Jangan kau mencari uang atau kamu pingin tenar jadi kiai atau jadi ustadz, itu bukan tempatnya. Jadilah kamu seorang aktor biar kamu cepat terkenal. Kalau jadi kiai itu lama, saya sarankan. Ini mah jadi kiai bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi pingin terkenal. Ada yang ngejek dikit, bukan tersenyum, bukan dimaafkan, malah dibalas dengan cacian. Akhlak ustadz kan nggak boleh seperti itu. Kamu sendiri yang ngomong. Tapi nyatanya, waduh ini rame ini. Di medsos sekarang rame banget. Kayak anak kecil, ustadz kiai itu. Kalau ke kita-kita, ke orang-orang awam, ceramahnya bagus, mendidik, tapi dia sendiri kelakuannya kayak gitu, nggak mendidik. Introspeksi lah kamu. Jangan sampai umur yang hanya sekejap itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa aja, jangan jadi ustadz juga kalau tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, takwanya baik, itu akan masuk surga. Nggak usah jadi kiai lah kalau caranya gitu. Kalau dimarahin, diejek, bukannya memaafkan, bukannya senyum. Kata kamu senyum itu ibadah, tapi kamu malah marah koar-koar tuh di medsos, bikin saya godeg-godeg gitu. Kiai, Ustadz, Habib, tingkahmu jangan seperti itulah. Jangan bikin malu Allah. Apa benar kamu jadi ustadz, jadi kiai hanya untuk ibadah kepada Allah? Coba koreksi diri lah. Kamu ilmu agamamu banyak, ceramah-ceramahmu bagus-bagus, mendidik, tapi kamu sendiri nggak mendidik tuh tingkah lakunya. Kalau seperti itu diteruskan, bangsa kita akan hancur loh, akan ribut. Bangunlah Indonesia dengan kejujuran, dengan akhlak yang baik, dengan kerja keras. Jangan begitu, yang ini saling menghujat, yang ini tidak terima, dibalas. Janganlah, kita saudara sama umat muslim itu. Jangan malu-maluin. Perbanyaklah tersenyum, belajar tersenyumlah kamu. Jangan belajar marah, itu tidak baik. Jangan emosional. Koreksi diri sendirilah sebelum ngomong. Kan kata kamu juga, kalau kita mau mencubit orang, cubitlah diri sendiri.
Apakah mungkin cita-cita kamu untuk membela rakyat, membela NKRI, tapi tinggal laku kamu seperti itu? Sesama saudara aja udah saling baku membaku, ejek mengejek. Koreksi lagi lah dirimu sendiri. Jangan malu-maluin, apalagi kamu sebagai panutan masyarakat. Ntar ditiru loh oleh masyarakat. Saya juga kecewa. Kok Kiai Ustadz Habib kerjaannya kayak gitu, saling menghujat, saling memfitnah. Udahlah, damai. Kita kan sesama saudara, maafkanlah. Toh kita hanya untuk beribadah hidup itu. Jadi laksanakanlah ibadah itu sesuai dengan perintah Allah. Apa kamu kebanyakan pikir? Aku merasa prihatin dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib di Indonesia yang tingkah lakunya seperti itu. Sebagai panutan kita, sebagai yang menasihati kita, dia sering ceramah, baik-baik isinya, bagus-bagus. Tapi dia sendiri kok gitu tingkah lakunya. Belajar memaafkanlah. Jangan ingin dipuji. Karena pujian itu milik Allah kan. Kalau pujian milik Allah, kenapa kamu dicaci kok kamu marah-marah? Kamu itu kalau dicaci, kata kamu sendiri ini ya, kalau dicaci kamu sedang dinaikkan derajatnya. Kalau diejek, yang mengejek itu, kalau mengejek, yang diejek itu seharusnya berbahagia. Karena apa? Karena keburukan kita itu dipindahkan kepada yang mengejek. Mungkin seperti itulah, aku nggak ngerti tuh. Tapi ya kalau diejek orang lain lah, kita seharusnya koreksi diri lah, itu aja. Jangan membalasnya. Maafkan dan kita tersenyum. Toh nggak ada apa-apanya dengan ibadah kita kepada Allah. Diamin aja, ntar juga diam. Jangan ini mah saling apalagi ya gitulah, malu-maluin lah pokoknya. Susah saya ngomongnya. Ustaz. Saya sangat tidak mengerti dengan tingkah laku ustaz di Indonesia, kayak di Indonesia. Yang ceramahnya bagus-bagus, tapi tingkah laku dia seperti itu. Saya tidak mengerti akhlaknya. Apakah dia benar menjadi ustadz itu tidak ingin dipuji, tidak ingin mencari uang? Saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas kayaknya mengarah ke sana. Benar. Jadi untuk ustadz di Indonesia
yang sekarang ini sedang saling caci maki, saling menghina, itu bukan tujuan Anda berada di jalan Allah. Itu amarah, itu perbuatan setan. Di diri kamu sendiri ada setan itu. Jadi udahlah, maafkan. Kita sebaiknya saling membantu dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Hidup kita kan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ustadz sendiri yang ngomong, kiai sendiri yang ngomong. Apakah ibadahnya seperti itu? Saling menghina, saling mencaci? Maafkanlah. Udahlah, di hari kemerdekaan ini kita harus saling memaafkan. Kita punya tujuan yang satu, memajukan bangsa Indonesia, menjadi diri kita lebih baik di hadapan Allah. Kalau begitu terus caranya, saling menghina, saling mencaci, bukannya tambah maju Indonesia ini, malah akan hancur. Percayalah sama saya. Jadi koreksi dirilah. Kamu kan kiai, ustadz, habib, koreksi dirilah. Jangan malu-maluin sama orang awam seperti saya ini. Saya lihatnya di mensos itu, ustadz gini menghujat ustadz itu, habib ini menghujat habib itu, ya saling mencaci lah. Itu buruk, itu kelakuan, akhlakmu jelek itu. Saya prihatin melihatnya. Kok ustadz, kiai, habib kayak gitu sih tingkah lakunya, memalukan aja. Gimana Indonesia mau maju kalau Anda seperti itu? Panutan seperti itu gimana mau maju? Bukannya saling membangun, saling mempercayai, saling berkata jujur. Yang kamu ceramahin kepada jamaah, kamu laksanakan, kamu pimpin tingkah lakunya, bukan omongannya aja. Jangan seperti sekarang malu-maluin tuh. Kapan Indonesia mau maju kalau seperti itu terus? Saya ini orang awam yang sering mendengarkan ceramah dari kiai, dari ustaz, dari habib. Ya bagus-bagus. Kalau dicaci, kita sedang diuji, derajat kita akan dinaikkan. Kita harus bahagia, harus gembira, harus memaafkannya, bahkan harus mendoakan yang mencaci itu. Itu kata-kata kamu sendiri. Tapi sekarang malu-maluin tuh. Yang ini mencaci yang itu mencaci, wah gini. Ambruk tuh bangsa Indonesia tuh. Kalau gitu terus tingkah laku kamu. Bukannya tambah maju. Ceramah-ceramahnya bagus-bagus tuh. Kita hidup harus saling memberi, harus banyak sedekah. Tapi saya nggak dengar juga sih, jarang dengar nih. Kiai sedekah, habib sedekah, ustadz sedekah, jarang. Apa emang disembunyikan biar unsur ikhlasnya lebih maksimal? Tapi kayaknya bukan begitu sih. Ya mudah-mudahan
Ustadz itu yang dibicarakan kepada umatnya, kepada jamaahnya sesuai dengan tingkah laku dia. Pinginnya begitu saya. Ini kayak mari yang teriak mari. Ustadz, Kiai, Habib, apa kamu sholat? Pasti kamu sholat. Bener kan? Sholat itu untuk mencegah kemungkaran. Terus, apakah saling menghina, saling mengejek, saling merendahkan, itu bukan kemungkaran? Itu kemungkaran kan? Berarti sholat kamu gimana ya? Sholat itu kata kamu sendiri nih, untuk mencegah kemungkaran. Tapi sekarang kamu sedang melaksanakan kemungkaran. Terus sholat kamu gimana? Apakah betul sholatnya? Apa sholat itu hanya ritual semata? Kalau sholatnya baik, kesehariannya pasti baik, tingkah lakunya pasti baik. Bener gak? Kecuali kalau sholat asal-asalan, gak khusyuk. Untuk para kiai, Ustadz, Habib yang sedang bertikai, sebaiknya berdamailah, bersiraturahmilah dengan cara yang baik. Nasihatilah dia kalau salah. Itu kan saudaramu sendiri, saudara kita semua. Jadi kita harus menasihatinya, ngasih taunya secara baik-baik. Saya sangat kecewa dengan keadaan ini. Kok malah minta berdebat, bukan bersiraturahmi. Kalau berdebat itu saling mengungkapkan pendapat. Kalau si Ustadz dan si Habib dan Kiai itu merasa benar sih, susah untuk ketemu masalah itu. Kalau berbuat benar tapi jangan merasa benar, mungkin agak baik menemukan masalah itu. Jadi kita masing-masing, untuk Habib, untuk Kiai, untuk para ustadz yang sedang berselisih, berusaha untuk benar, tapi jangan merasa benar. Jadi titik temunya akan didapat. Kalau seperti ini, masing-masing merasa benar, itu susah. Bersiraturahmi susah mendapatkan titik temunya kalau masing-masing merasa benar. Tapi kalau berusaha untuk benar, jangan merasa benar ini. Insya Allah titik temunya akan didapat. Jadi sebaiknya sesama saudara kita sendiri jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Apalagi kamu itu sebagai panutan masyarakat. Nggak malu tuh sama Allah kamu berbuat seperti itu. Di hari kemerdekaan ini, yang ke-79 ini, tolonglah perbaiki apa yang salah dan teruskan apa yang benar. Untuk semuanya kita rangkul jadi satu untuk memajukan Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat, untuk kemakmuran kita semua.
dengan cara kerja keras, jujur, disiplin, sesuai dengan ajaran Allah, dengan perintah-perintahnya. Jadi kita ini nih, Indonesia ini sekarang nih lagi merayakan hari ulang tahun yang ke-79. Mulailah dari sekarang untuk saling memahami kekurangan kita masing-masing, saling membantu, saling menasehati, bergotong royong untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau saudara kita salah, maafkan dan kasih tahu secara baik-baik. Jangan ngotot-ngototkan, jangan saling mengejek lah seperti sekarang ini, nggak baik itu. Ya segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.